Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai video modul ajar IPS di tingkat MI atau SD di kelas rendah kurikulum Merdeka. Gimana, sudah ada yang tahu apa belum isi modul pembelajaran pada kurikulum Merdeka? Kalau belum, simak video berikut ini. Jadi sebelum masuk ke modul ajarnya, kita kenalan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Al-Ali dengan NIM 126205213 dari kelas PGMI 5C. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD dengan dosen pengampu yaitu Ibu Maftuka MPDI. Baik, langsung saja kita masuk ke modul ajarnya. Jadi untuk modul ajar pada kurikulum Merdeka itu mencakup dua komponen. Yang pertama yaitu komponen informasi umum yang mencakup identitas modul, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, pendekatan modul dan metode pembelajaran yang digunakan. Kemudian untuk komponen kedua yaitu komponen inti yang mencakup capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, persiapan pembelajaran, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi pendidik, dan juga lampiran-lampiran. Langsung saja kita bahas satu persatu mulai dari komponen informasi umum. Pada komponen informasi umum itu di dalamnya ada identitas modul. Pada identitas modul memuat nama penyusunnya yaitu saya sendiri atau guru wali kelas. Kemudian untuk instansinya yaitu nama sekolahnya. Di sini nama sekolahnya SDI Lukman Al-Hakim dengan tahun pelajarannya sesuai dengan kalender pendidikan tahun ajaran 2023-2024 dengan jenjang sekolahnya yaitu SDI atau MI. Tingkatnya mata pelajarannya yaitu IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial fase A kelas 2. Topiknya yaitu kedudukan dan peran anggota keluarga dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan 2 jam pelajaran kali 35 menit. Kemudian di dalamnya ada profil pelajar Pancasila juga. Pada profil pelajar Pancasila modul kurikulum Merdeka ini memuat 6 dimensi. Jadi harus cantumkan ya ini ke 6 dimensinya yang mencakup yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Kemudian ada sarana dan prasarana. Jadi sarana yang prasarana yang digunakan yaitu ada ruang kelas, proyektor, papan tulis, spidol, buku cerdas sangkas, media interaktif, dan juga laptop. Kemudian ada target peserta didik. Pada modul ajar harus dicantumkan target peserta didiknya. Untuk di sini target peserta didiknya yaitu peserta didik reguler atau TIK umum. Jadi tidak ada kesulitan dalam mendengar dan memahami materi ajar yang berjumlah 27 siswa di dalam kelas. Kemudian peserta didiknya itu merupakan peserta didik dengan pencapaian tinggi, yang mana bisa mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tinggi atau high order thinking skill, yang mana bisa diberikan soal-soal dengan penalaran tinggi. Kemudian ada pendekatan model dan metode pembelajaran yang digunakan. Jadi pada modul ajar itu harus dicantumkan untuk pendekatannya. Di sini ada pendekatan berdiferensiasi yang mana pendekatan ini itu berfokus kepada guru dan juga siswanya, dan model pembelajarannya yaitu model pembelajaran saintifik, dan metode pembelajarannya yaitu metode berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa dan merupakan penggabungan dari beberapa metode, yang mana di sini ada metode ceramah, diskusi, dan juga penugasan. Kemudian masuk ke komponen yang kedua yaitu komponen IT yang di dalamnya ada capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajarannya di sini peserta didik harus bisa mendeskripsikan silsilah keluarga, peran serta tanggung jawab anggota keluarga atau kelompok atau sekolah. Kemudian ada tujuan pembelajarannya. Jadi pada modul ajar itu harus tercantum tujuan pembelajarannya, di mana tujuan pembelajarannya di sini adalah pendeskripsian silsilah keluarga, peran serta tanggung jawab anggota keluarga
atau kelompok atau sekolah sesuai dengan yang dibahas ya. Kemudian ada alur tujuan pembelajaran. Jadi harus mencantumkan alur tujuan pembelajarannya itu seperti apa. Yang mana di sini untuk modul ajar ini di akhir pembelajaran peserta didik harus mampu mendeskripsikan silsilah keluarga, peran serta tanggung jawab anggota keluarga, baik itu kelompok ataupun sekolah. Kemudian mencantumkan persiapan pembelajaran. Di sini persiapan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama yaitu guru mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pembelajaran, mulai dari mengkondisikan kelas dan juga sarana prasarana seperti spidolnya yang akan digunakan, media yang akan digunakan. Kemudian yang kedua yaitu guru mengingatkan peserta didik untuk menyiapkan buku paket atau buku pegangan yang digunakan, buku tulis dan juga alat tulisnya. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Jadi pada modul ajar itu dicantumkan pertanyaan pemantiknya. Misalnya sebagai contoh di sini ada siapa saja yang termasuk ke dalam anggota keluarga, terus apa saja yang kalian ketahui tentang silsilah keluarga, terus kemudian ada apa yang kalian ketahui tentang peran dan tanggung jawab keluarga. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Jadi pada modul ajar itu harus tercantum kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran sendiri ada 3 di sini. Yang pertama yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Untuk kegiatan awalnya sendiri berdurasi 10 menit yang berisikan yang pertama guru memberikan salam kepada peserta didik, yang kedua guru mengajak siswa untuk berdoa bersama, yang ketiga guru mengecek kehadiran siswa dan melakukan presentasi, yang keempat guru mengajak siswa melakukan ice breaking agar perhatian siswa itu terfokus. Yang kelima yaitu guru membuka proses pembelajaran dengan menjelaskan capaian pembelajaran, ruang lingkup materi dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada kegiatan kali ini. Untuk kegiatan intinya berdurasi 50 menit. Yang pertama yaitu guru memberikan persepsi kepada siswa dengan bertanya seputar materi yang akan dipelajari. Misalnya, siapa saja yang termasuk anggota keluarga. Terus kemudian guru memberikan penjelasan kepada peserta didik secara singkat mengenai anggota keluarga, peran dan tanggung jawabnya. Kemudian guru menayangkan video pembelajaran bila menggunakan media interaktif yang menjelaskan mengenai anggota keluarga, peran dan tanggung jawabnya. Setelah menonton video, kemudian siswa membentuk kelompok. Kemudian siswa dibagi ke dalam 5 kelompok yang berjumlah 5-6 anak. Kemudian guru memandu peserta didik untuk menggambarkan mengenai tugasnya. Setiap kelompok misalnya diberikan tugas untuk menggambarkan mengenai anggota keluarga serta menuliskan perannya pada media yang sudah disediakan. Kemudian guru dan siswa membuat kesepakatan untuk menyelesaikan proyek selama 30 menit. Dan yang terakhir yaitu setelah selesai pengerjaan proyek, kemudian guru meminta setiap kelompok siswa untuk mempresentasikan pekerjaan mereka di depan kelas. Kemudian dicantumkan kegiatan akhir atau penutupan yang berdurasi 10 menit yang berisikan yang pertama yaitu siswa diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai apa yang belum mereka pahami. Kemudian guru memberikan penguatan mengenai materi yang belum dipahami apabila ada yang bertanya ya. Kemudian yang ketiga, guru memberikan informasi mengenai rencana pembelajaran di pertemuan berikutnya. Jadi siswa itu harus sudah membaca dulu sebelum pertemuan berikutnya. Kemudian guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran, dan yang terakhir guru memberikan salam serta melakukan refleksi. Baik, kemudian pada modul ajar harus mencantumkan refleksi pendidik, yang mana pada refleksi pendidik ini berisi refleksi guru yang mencantumkan apakah metode pembelajaran sudah sesuai dengan karakteristik siswa, apakah setiap siswa dapat memahami mengenai materi yang diajarkan, kemudian bagaimana antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran, kemudian ada kesulitan apa yang ditemui dalam pembelajaran, serta bagaimana
langkah-langkah yang perlu diterapkan dalam memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian ada refleksi peserta didiknya, memuat kegiatan apa yang paling disukai oleh peserta didik, hal apa yang paling sulit untuk peserta didik, serta apa yang harus diperbuat peserta didik untuk memperbaiki hasil belajarnya. Yang terakhir mencakup lampiran-lampiran. Jadi modul ajar itu harus ada lampirannya. Yang pertama berisi remedial dan pengayaan, kemudian lembar penilaian sikap dan indikator penilaiannya, kemudian lembar penilaian pengetahuan dan kriteria ketuntasannya, kemudian lembar penilaian keterampilan dan kriteria yang dinilai, kemudian ada LKPD, lembar kerja peserta didik, ada refleksi guru, refleksi peserta didik, soal evaluasi, kemudian ada instrumen diagnosis, dan yang terakhir yaitu ada angket daya belajar peserta didik dan kisi-kisi kriteria penilaiannya. Itu tadi video mengenai modul ajar pada mata pelajaran IPS di tingkat MI atau SDI di kelas rendah. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.